Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Insan Adibuana Priyatna, NIM F1B0191073 dari kelompok 10. Akan menjelaskan percobaan 2 flip-flop praktikum rangkaian logika. Adapun tujuan dari percobaan ini, yang pertama, mengetahui apa itu rangkaian sekuensial dan latch, memahami sifat serta tabel kebenaran dari RS flip-flop dan RS modifikasi, mengetahui perbedaan pada setiap jenis flip-flop. Terus yang keempat, memahami sifat serta tabel kebenaran dari jika flip-flop asinkron dan sinkron. Serta yang terakhir, mengetahui perbedaan jika flip-flop asinkron dan sinkron. Kemudian ada alat dan bahan, yaitu laptop dan EWB. Dasar teori. Rangkaian sekuensial merupakan suatu rangkaian yang dikembangkan dari rangkaian kombinasional dengan menambahkan suatu rangkaian atau elemen memori di mana output dapat mempengaruhi input. Kemudian ada latch. Latch merupakan elemen penyimpanan 1 bit. Jenis-jenis latch antara lain latch SR, get SR latch, dan get D latch. Kemudian ada flip-flop. Flip-flop adalah piranti dasar untuk menyimpan informasi pada sistem digital. Gerbang logika pada flip-flop terbagi menjadi 2, yaitu ada gerbang NOR dan juga gerbang NAND. Gambar di kiri merupakan gerbang NOR bersama tabel kebenaran dan di kanan merupakan gerbang NAND bersama tabel kebenaran. Perbedaannya itu hanya berbeda pada output di input R0 dan S0 serta pada output di input R1 dan S1. Jenis-jenis flip-flop. Yang pertama ada RS flip-flop. Ini adalah dasar dari semua flip-flop yang memiliki 2 gerbang input, yaitu set dan reset. Gambar di bawah merupakan rangkaian RS flip-flop dengan gerbang logika NOR beserta tabel kebenarannya dapat dilihat. Ada flip-flop tipe D. Flip-flop D merupakan salah satu jenis flip-flop yang dibangun dengan menggunakan flip-flop RS. Perbedaan dengan flip-flop RS terletak pada inputan R. Pada flip-flop D, inputan R terlebih dahulu diberi gerbang NOT. Di bawah ini dapat kita lihat dari gambar rangkaian terdapat NOT sebelum masuk ke gerbang R beserta tabel kebenarannya. Yang ketiga, jika flip-flop. Jika flip-flop mirip dengan flip-flop tipe T dengan 2 tambahan masukan, yaitu J dan K. Dan di bawah ini merupakan gambar rangkaian jika flip-flop beserta tabel kebenaran dan timing diagram dapat dilihat. Jika flip-flop memiliki 2 tipe input, yaitu sinkron dan asinkron. Input sinkron ditandai dengan J dan K. Input sinkron diberi label J dan K. Input asinkron berupa preset dan clear beroperasi secara independen dari sinyal clock. Kemudian ada flip-flop tipe T. Flip-flop tipe T merupakan rangkaian flip-flop JK yang kedua inputnya dihubungkan menjadi 1. Di bawah ini merupakan gambar rangkaian flip-flop T. Di kanannya ada tabel kebenaran serta di paling bawah ada timing diagram dapat dilihat di situ. Analisa rangkaian RS flip-flop. Di atas terdapat gambar rangkaian RS flip-flop bersama dengan tabel kebenarannya. Jadi yang pertama, ketika kita menginput S, akan masuk ke gerbang NAND 1 bersama dengan asumsi QN aksen sebelumnya. Jika tidak ada, asumsi QN sebelumnya bernilai 0 dan menghasilkan output QN sementara. QN sementara menjadi input gerbang NAND 2 bersama input R dan menghasilkan output QN aksen. Lalu QN aksen masuk ke gerbang NAND 1 bersama input S dan menghasilkan output QN yang asli. Analisa rangkaian jika flip-flop. Yang kita gunakan yaitu flip-flop sinkron, yang dimana nilai S dan R tetap 1, sedangkan yang dirubah hanya nilai J dan K-nya saja. Di bawahnya juga ada tabel kebenaran serta kondisi. Jadi, pada saat kita menginput J, akan menjadi inputan dari gerbang NAND 1 bersama clock dan asumsi QN aksen sebelumnya. Jika tidak ada, QN aksen sebelumnya bernilai 0 dan menghasilkan
output yang kita sebut saja J action. Kemudian J action masuk ke gerbang NAND 2 bersama input S dan asumsi Qn sebelumnya menghasilkan output Qn sementara. Qn sementara masuk ke gerbang NAND 3 bersama input K dan clock dan menghasilkan output yang kita sebut saja K action. Kemudian K action masuk ke gerbang NAND 4 bersama input R dan Qn sementara dan menghasilkan output Qn action. Kemudian Qn action masuk ke gerbang NAND 1 bersama input J dan clock menghasilkan output J action yang baru. Kemudian J action yang baru masuk ke gerbang NAND 2 bersama input S dan Qn action menghasilkan output Qn yang asli. Ketika kita menginput S, akan menjadi inputan pertama dari gerbang NAND 1 bersama dengan Qn action sebelumnya. Jika tidak ada, Qn action sebelumnya bernilai 0 dan akan menghasilkan output Qn sementara. Kemudian Qn sementara akan masuk ke gerbang NAND 2 bersama dengan input R dan akan menghasilkan output Qn action. Kemudian Qn action akan masuk ke gerbang NAND 1 bersama dengan input S akan menghasilkan output Qn yang sesungguhnya. Kemudian kita akan melakukan pembuktian tabel kebenaran RS flip-flop. Pertama, nyalakan dulu EWB-nya. Di sini input S itu 0 dan R itu 0. Maka akan menghasilkan output Q1 dan Q action 1. Kemudian jika input S 0 dan R 1, maka akan menghasilkan output Q1 dan Q action 0. Kemudian jika S inputnya 1 dan R inputnya 0, akan menghasilkan output Q0 dan Q action 1. Kemudian jika S1 dan R1 menghasilkan output yang tetap dari sebelumnya. Jadi rangkaian yang kita buat sudah sesuai. Yang kedua yaitu rangkaian flip-flop dominan reset, yang dimana lebih banyak kondisi resetnya dibanding yang lainnya. Perbedaannya dari flip-flop RS itu terdapat pada tambahan gerbang NAND dan juga gerbang NOT. Jadi yang pertama, ketika kita menginput S, akan masuk menjadi inputan pertama gerbang NAND 1 bersama dengan hasil dari output R yang telah melewati gerbang NOT atau kita sebut R action. Kemudian akan masuk hasil dari output NAND 1 akan masuk ke gerbang NAND 2 bersama dengan asumsi Qn action sebelumnya. Jika tidak ada, maka asumsi Qn action sebelumnya itu bernilai 0 dan akan menghasilkan output Qn sementara. Kemudian Qn sementara akan masuk ke gerbang NAND 3 bersama dengan R action sehingga menghasilkan output Qn action. Kemudian Qn action akan masuk ke gerbang NAND 2 bersama dengan hasil dari output NAND 1 dan akan menghasilkan Qn yang asli atau Qn yang real. Kemudian kita akan melakukan pembuktian output dari tabel kebenaran. Kita rubah dulu input S nya 1 dan R nya 0, kemudian kita nyalakan, maka akan menghasilkan output Q1 dan Q action 0. Kemudian jika S nya 0 dan R nya 1, menghasilkan output Q0 Q action 1. Kemudian jika S 0 dan R 0, outputnya akan tetap seperti sebelumnya. Jika S1 dan R1, maka akan menghasilkan output Q0 dan Q action 1. Rangkaian ini merupakan penjabaran rangkaian dari rangkaian JK flip-flop sinkron, yang dimana nilai input S akan selalu tetap 1 dan nilai input R juga akan selalu tetap 1. Jadi yang dirubah itu hanya input J dan juga input K. Pada saat menginput J akan masuk ke gerbang NAND 1
bersama dengan clock, dan juga dengan asumsi kn action sebelumnya. Jika tidak ada, maka kn action sebelumnya bernilai 0. Kemudian NaN 1 ini akan menghasilkan output yang kita anggap saja sebagai J action. Output J action akan masuk ke gerbang NaN 2 bersama dengan input S dan juga bersama dengan input key action sebelumnya, dan akan menghasilkan output kn sementara. Dan kn sementara akan ke gerbang NaN 3, akan masuk ke gerbang NaN 3 bersama clock dan juga inputan K, dan akan menghasilkan output yang kita sebut saja K action. K action masuk ke gerbang NaN 4 bersama dengan inputan R dan juga kn sementara, dan akan menghasilkan output kn action. Kemudian kn action akan masuk ke gerbang NaN 1 bersama dengan J dan juga clock, dan akan menghasilkan output yang kita anggap saja J action yang baru. Kemudian J action yang baru akan masuk ke gerbang NaN 2 bersama dengan S dan juga kn action, dan akan menghasilkan kn yang real. Rangkaian di atas merupakan rangkaian JK flip-flop sinkron, yang dimana S dan R memiliki input 1 yang berubah hanya J dan K. Jadi pertama-tama kita nyalakan, terus jika J bernilai 1 dan K bernilai 0, kemudian clock, maka outputnya key 1 dan key action 0, kondisi set. Kemudian jika J sama dengan 0 dan input K sama dengan 1, kemudian clock, maka akan menghasilkan output key sama dengan 0 dan key action sama dengan 1, kondisi reset. Kemudian jika J sama dengan 0 dan K sama dengan 1, maka akan menghasilkan not change atau tidak berubah. Sedangkan jika J 1 dan K 1 kemudian clock, maka akan menghasilkan kondisi toggle, di mana output clock pertama dengan output clock kedua akan berbeda.